Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua. Pada siang hari ini kami bakalan menjelaskan terkait tentang stokiometri, yaitu adalah seni menghitung dalam reaksi kimia. Mungkin kurang lebih judulnya bakalan seperti itu ya, secara umum. Oke, kita lanjut ke apa sebenarnya stokiometri. Jadi stokiometri itu membayangin teman-teman kalau pengen bikin kue, baru resepnya itu bilang bahwa dalam satu kue yang teman-teman bikin, teman-teman harus menyiapkan kurang lebih 200 gram tepung terigu ditambah 100 gram gula, menghasilkan satu kue. Nah, stoichiometry itu adalah resep dalam ilmu kimia. Bedanya kalau tadi kita bicarain kue, kalau sekarang itu kita bicarain tentang ilmu kimia. Ilmu kimia ini seperti apa? Misalkan pencampuran atau pembuatan larutan, saat larutan baku, standarisasi larutan, pembuatan larutan NaOH, larutan HCl, konsentrasinya berapa 2 molar, 2 normal, misalkan 0,5 molar, 1 normal. Selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi terkait stokiometri, teman-teman. Jadi stokiometri itu adalah bidang kimia yang meneliti hubungan kuantitatif, yaitu jumlah antara reaksi dan produk reaksi zat kimia yang terlibat dalam reaksi kimia. Jadi artinya teman-teman tadi dia ini lebih ke arah kuantitatif, jadi lebih ke arah jumlah, lebih ke arah hitungannya. Itu antara apa? Antara reaksi dan produk reaksi zat kimia. Jadi misalkan kita pengen bikin larutan HCl. Nah, HCl itu kita pengen bikin misalkan dari 2 molar ke 1 molar. Kita perlu berapa sih? Kita perlu berapa volumenya? Kita perlu berapa yang harus disiapkan? Nah, itu adalah konsep stokiometri. Jadi teman-teman harus bisa menghitung kira-kira kita butuh berapa sih yang harus kita pakai untuk dapat membuat larutan HCl berapa molar, berapa normal, seperti itu. Jadi intinya, stokiometri itu menjawab pertanyaan, sebenarnya berapa banyak dalam sebuah reaksi. Selanjutnya, ini adalah 4 konsep yang kami rangkum untuk teman-teman dapat belajar gitu ya. Jadi ada 4 konsep dasar. Yang pertama itu adalah konsep hukum dasar kimia, yaitu terutama hukum kekekalan massa, yang menyatakan massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Yang kedua adalah konsep mol atau molaritas, yaitu satuan jumlah zat dalam kimia yang menjadi jembatan yang menghubungkan dunia mikroskopis. Dunia mikroskopis ini apa? Dunia yang tidak terlihat, ibaratnya yang gak kasat mata ya, tapi kita bicara terkait kimia dan sains gitu. Nah, dunia tak kasat mata dalam konteks kimia yang sekarang kita bahas ini, itu secara khusus membahas terkait atom atau molekul. Teman-teman bisa lihat di bawah gitu ya. Jadi atom dan molekulnya kita nggak bisa kira-kira ya. Misalkan kita disuruh menimbang HCl 2 atom, kan kita nggak mungkin ngambil atom ya. Sedangkan di sekitaran kita ada berjuta-juta atom gitu. Kemudian disuruh mengambil NaOH 1 molekul, kan agak ambigu ya. Dan kami rasa juga nggak akan masuk akal gitu. Dengan dunia makroskopis, jadi menghubungkan bagaimana kita bisa mengkonversi dari atom dan molekul itu menjadi sebuah satuan gram. Gram yang memang jelas, ada alat untuk menimbangnya, satuannya jelas, kita bisa melihat secara kasat mata, dan kita bisa langsung lanjut ke pembuatan larutan. Nah, yang ketiga, konsep yang harus diingat adalah massa atom relatif dan molekul relatif, yaitu adalah massa AR dan massa MR. Itu ukuran massa untuk satu atom atau satu molekul. Selanjutnya itu adalah ppm atau part per million atau bagian per juta, teman-teman yang mungkin bakalan baru dengar terkait ppm ini, dan nanti akan seterusnya akan sering mendengar gitu ya. Jadi ppm sendiri adalah satuan konsentrasi yang menyatakan jumlah zat terlarut dalam bagian per juta larutan. Jadi teman-teman tuh akan menghitung berapa jumlah miligram zat terlarut dalam 1 liter larutan. Maksudnya seperti apa? Kalau misalkan teman-teman disuruh mengkonversi 100 ppm. 100 ppm itu dalam definisi ilmiahnya berarti adalah 100 miligram zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi penulisannya bakalan dikonversi dari 100 ppm menjadi 100 miligram per liter. Nah, kalau kita udah belajar dan menguasai 4 konsep tadi, kita akan langsung lanjut ke jembatan mol. Atau istilahnya itu jembatan yang menghubungkan antara perhitungan stokiometri yang satu dengan yang lain. Nah, di mana ada kurang lebih 4 rumus atau 4 konsep perhitungan yang bakalan teman-teman nanti akan pelajarin. Yang pertama itulah dari massa ke mol. Itu mol sama dengan massa per AR atau MR. Atom relatif atau molekul relatif itu kurang lebih definisinya sama aja. Jadi nanti rumus ini juga bisa dikembangkan teman-teman jadi
M sama dengan gram per AR atau MR dikali 1000 per volume. Kemudian yang kedua ini ada konversi ppm, mengkonversi dari part per million tadi karena satuan part per million itu ppm itu nggak ada ya. Maksudnya nggak ada itu apa? Nggak ada dalam sistematika perhitungan gitu. Jadi teman-teman pun paling kecil itu ada di ukuran mikroliter, itu pakai mikropipet untuk ngambilnya. Tapi kalau ppm kan kita nggak punya misalkan ppm pipet atau misalkan kita pakai part per million tapi ada pipet khusus kita nggak punya. Mungkin untuk sekarang belum punya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa konversi dari ppm tersebut dengan rumus M atau massa sama dengan konsentrasi dikali volume, teman-teman. Selanjutnya di situ ada perhitungan menggunakan bobot jenis, itu M sama dengan persen dikali rho dikali 10 per mr. Di mana yang keempat adalah rumus pengenceran, teman-teman. Biasanya dipakai di HCl atau setelah teman-teman nanti melakukan perhitungan menggunakan BJ atau dari massa ke mol, di mana konsentrasi 1 dikali volume 1 sama dengan konsentrasi 2 dikali volume 2. Jadi penulisan ada tanda X atau nggak ada tanda X itu dibalikin lagi ke teman-teman ya. X itu melambangkan sebagai pengali, tapi kalau kita cuma nulis C2, biasanya kita titikin ya setelah C2 titik V2 itu juga bisa dianggap sebagai pengali. Di mana untuk note di bawahnya sendiri teman-teman itu bisa baca, yaitu adalah penggunaan rumus menyesuaikan dengan bentuk zat yang akan dibuat. Jadi nggak semua rumus itu bisa dipukul rata menggunakan rumus pertama, nggak bisa dipukul rata juga menggunakan rumus kedua atau rumus ketiga gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya, kenapa kita harus menyetarakan persamaan reaksi? Pasti teman-teman nanti bakalan ketemu misalkan NaOH. NaOH mungkin untuk jumlah satu atom itu masih satu ya. Misalkan terus HCl, jumlah atom itu terhitungnya satu gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai persamaan reaksi, nah misalkan dapat H2SO4. Nah, H2SO4 itu kan H-nya ada 2, baru O-nya ada 4. Nah, teman-teman itu belum setara. Nah, misalkan kita di sini mengambil pembakaran gas metana. Pembakaran gas metana itu oke, teman-teman. Jadi, misalkan tadi ya kayak H2SO4 gitu. Nah, sekarang kita ambil pembakaran gas metana, teman-teman. Pembakaran gas metana itu melibatkan CH4 ditambah O2 menghasilkan reaksi itu CO2 plus H2O. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini itu kita masuk ke perhitungan kimia dasar. Kimia yang dasar ya, kurang lebih mungkin teman-teman SMA udah pada dapat ya. Nah, kalau kita melihat secara seksama, teman-teman, di kiri itu kita punya 4H dan 2O. Kemudian di kanan kita hanya punya 2H dan 3O. Nah, kalau melihat lagi teman-teman misalkan ke konsep pertama tadi ya, konsep hukum kekekalan massa gitu ya, hukum Lavoisier gitu. Yang artinya massa yang sebelum dan sesudah reaksi itu harusnya sama gitu ya. Nah, kalau kita menarik mungkin sedikit dari hukum tersebut gitu ya, harusnya mempunyai konsep juga yang sama. Artinya koefisien reaksi itu harus memiliki kesetaraan. Kesetaraan yang sama seperti nanti kita akan menghitung massa. Mengapa? Karena koefisien reaksi menunjukkan perbandingan mol zat-zat yang bereaksi. Jadi berapa mol yang bereaksi dengan larutan atau zat yang lain gitu teman-teman. Jadi misalkan kita CH4 tambah O2 gitu kan. Otomatis si CH4 dan O2 ini akan bereaksi satu sama lain dengan mol zat-zatnya gitu teman-teman. Yang dimana pasti di hasil produk reaksi tersebut yang ditandai dengan tanda panah ini otomatis harus sama juga dong dengan reaksi sebelumnya gitu ya. Dia harus memiliki nilai yang sama meskipun produk hasil reaksinya berbeda. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi misalkan teman-teman pengen bikin ya, pengen bikin tadi ya, kayak misalkan pengen bikin kue teman-teman, 200 gram tepung ya, plus 100 gram gula pasir menjadi satu kue. Nah, dalam satu buah kue tersebut teman-teman, nggak mungkin kan gulanya itu tiba-tiba ujuk-ujuk jadi 50 gram. Kita masukin 100 gram jadinya 50 gram. Terkecuali di dalam proses kita bikin kue, proses mixingnya itu mungkin kita tumpah atau nggak masuk dengan sempurna. Tapi kalau dalam standar mungkin kita
industri kue, pabrik kue gitu kan. Nggak mungkin kita tulis bahan 200 gram tepung, 100 gram gula, tapi dalam kuenya tepungnya tiba-tiba jadi 50 atau gulanya tiba-tiba jadi 50. Kan nggak mungkin seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan hukum kekekalan massa, teman-teman, atau hukum Lavoisier yang akan kita pakai juga di persamaan reaksi ini. Jadi, meskipun kita bikin pembakaran gas metana, CH4 plus O2 gitu ya, teman-teman. Nggak mungkin ketika kita punya H4, kemudian kita punya 2O, ketika dibakar, dia kemudian hanya nilai H itu akan berubah gitu teman-teman, akan bertambah ataupun berkurang, atau nilai O-nya itu akan bertambah ataupun berkurang. Itu tidak mungkin terjadi teman-teman. Secara konsep kimianya, konsep sainsnya, dia akan berubah bentuk dan berubah wujud. Nah, itu masih memungkinkan terjadi teman-teman. Tapi kalau untuk sampai merubah nilai mol di dalamnya itu bukanlah hal yang mungkin akan terjadi gitu teman-teman. Kecuali mungkin dengan beberapa faktor-faktor lain yang lebih krusial gitu teman-teman. Nah, untuk menyetarakannya maka kita perlu menyetarakan si nilai-nilai mol itu. Bagaimana caranya? Nah, sebelum setara itu kan di kirinya dia 4H, kemudian O-nya ada 2. Di kanan 2H, O-nya ada 3. Nah, kita menyetarakan gimana? Kita menambahkan nilai atom di depan setiap molekul-molekul yang nanti akan bereaksi gitu ya teman-teman. Karena di sini banyaknya gabungan dari beberapa atom, teman-teman bisa melihat kita menambahkan 1 untuk nilai C teman-teman. Kemudian kita menambahkan di depannya itu ada 2 untuk O2, di mana jadinya nilai C itu akan menjadi 1, nilai H-nya akan menjadi 4 karena 1 dikali 4, plus O-nya akan menjadi 4 karena penambahan angka 2 di depan itu otomatis akan mengali berapa atom O yang nantinya akan didapatkan. Di mana di kanannya kita harus memasukkan juga nilai 1 teman-teman, dan H2O itu kita harus dapatkan nilai 1, ditambahkan nilai 2, sehingga dia menjadi reaksi yang artinya 1 mol metana bereaksi dengan 2 mol oksigen menghasilkan 1 mol karbon dioksida dan 2 mol air. Artinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita pengen bikin pembakaran gas metana, otomatis 1 mol metana yang bereaksi nih, misalkan 1 mol metananya bereaksi dengan 2 mol oksigen yang ditandai dengan O2. Di CH4 dan O2 nih datang, kemudian dia bereaksi. Nah, dia menghasilkan produk reaksi yang berbeda. Keluar misalkan, keluar. Tapi meskipun dia menghasilkan produk reaksi yang berbeda, nilai mol yang tadinya bereaksi, misalkan di sini ada 1 mol metana dan 2 mol oksigen. Nah, nilai mol yang bereaksi itu teman-teman kemudian harus keluar dengan nilai yang sama. Jadi misalkan dia masuk 1 mol metana, maka dia akan keluar karbon dioksida dan air. Nah, karbon dioksida dan air ini harus memiliki nilai mol yang sama dengan metana dan oksigen. Kira-kira seperti itu untuk menyetarakan persamaan reaksi. Teman-teman harus paham konsep ini, karena kalau nanti kita menghitung untuk perhitungan mol selanjutnya, teman-teman harus menyetarakan terlebih dahulu. Oke. Kita masuk ke contoh soal pertama ya teman-teman. Di mana berapakah jumlah HCl yang diperlukan untuk membuat larutan HCl 2 molar sebanyak 10 mili. Yang tersedia itu HCl 6 molar dengan atom relatif nilai masing-masing per atom itu H adalah 1 dan Cl itu 35,5. Oke. Nah, kita bedah terlebih dahulu teman-teman. Mulai yang dari tadi ya konsep terkait penyetaraan persamaan reaksi ini. Nah, kalau di HCl ini kan masing-masing atomnya itu 1. H1, kemudian Cl juga 1. Nggak ada di bawahnya kan misalkan Cl2 atau H2, Cl2, kan nggak ada. Oke, otomatis kita anggap nilainya 1 sama-sama nih. Selanjutnya kita perlu tahu dulu, di soal ini yang ditanyakan apa? Apakah dia bertanya terkait perhitungan molaritasnya, atau dia langsung bertanya ke perhitungan konsentrasinya? Teman-teman harus hafal terlebih dahulu ya. Nah, kalau teman-teman melihat dari soal ini, dia kan tidak mencantumkan persentase. Dia juga nggak mencantumkan nilai konsentrasi yang belum diketahui teman-teman. Kita udah tahu 2 konsentrasi, kita udah tahu volumenya berapa yang ingin dibuat. Teman-teman balik ke jawaban tadi, nah dan kita juga harus tahu dia ini bentuknya apa. HCl itu kan bentuknya larutan pekat. Nah, berarti kita harus menjabarkan terlebih dahulu teman-teman. Jadi konsentrasi pertama itu berapa? Konsentrasi pertama itu adalah konsentrasi yang tersedia, tapi kita belum tahu volumenya berapa.
itu adalah 6 molar. Konsentrasi keduanya berapa? Ada 2 molar sebanyak 10 mili. Jadi dalam 10 mili itu konsentrasinya adalah 2 molar HCl. Sekarang ditanyakan teman-teman, kira-kira volumenya itu berapa ya kalau kita pengen buat dalam 2 molar gitu ya. Kita pengen buat dalam 2 molar itu kita pengen dapat volumenya berapa gitu ya. Kita pengen buat 2 molar itu 10 mili. Kira-kira volume yang dibuat dari HCl 6 molar agar sampai ke 2 molar 10 mili itu berapa? Nah, teman-teman bisa jawab seperti ini. Jadi konsentrasi pertama C1V1 sama dengan C2 kali V2. Teman-teman turunin masing-masing nilainya. Jadi C1 itu kita dapat 6 molar. 6 molar itu masukin ke dalam dikali V1 sama dengan 2 molar dikali 10 mili. Masukin aja angkanya. Kemudian V1 tetap di sebelah kiri. Karena konsepnya dia sebagai pengali, teman-teman. Maka dia nggak akan bisa masuk ke samping perhitungan matematika. Teman-teman harus paham dulu konsep matematika dasar. Dia akan masuk sebagai pembagi. Jadi 2 molar kali 10 mili per 6 molar. Karena dia memiliki dua satuan yang sama, molar dan molar, teman-teman. Nah, molar dan molarnya kita coret terlebih dahulu, kita anggap sudah nggak ada, sudah mati. Kemudian 2 dikali 10, kemudian bagi 6. Ini teman-teman juga bisa memperkecil gitu ya. Misalkan masing-masing 10 dan 6 itu dibagi 2. Jadi 5 per 3. Jadi 2 kali 5 bagi 3. 2 kali 5, 10 dibagi 3, hasilnya V1 itu sama dengan 3,3333 mili. Jadi kita itu membutuhkan larutan HCl 6 molar dalam 3,33 mili untuk membuat larutan HCl 2 molar sebanyak 10 mili. Seperti itu, teman-teman. Soal selanjutnya, kita itu akan lanjut ke soal padatan, teman-teman. Nah, teman-teman seperti biasa harus identifikasi terlebih dahulu di soalnya itu. Kira-kira kita pengen buat apa? Kita pengen buat NaCl. NaCl kan natrium klorida. Natrium aja itu definisinya sebagai garam gitu ya, teman-teman. Jadi, berapa NaCl yang diperlukan untuk membuat larutan NaCl 2500 ppm? Nah, sebanyak 25 mili. Oke. Jadi, teman-teman bisa melihat dalam judul soalnya gitu ya, teman-teman. Jadi, karena ini sifatnya konsentrasi ya, teman-teman. Kita nggak bisa langsung menghitung ke konsentrasinya gitu. Yang ditanya juga kan berapa jumlah, berarti kita butuh nilai massa. Oleh karena itu kita memakai rumus apa? Kita memakai rumus perubahan konsentrasi. Perubahan konsentrasi apa? Konversi ppm. Nah, gimana caranya? Kita harus tahu terlebih dahulu, teman-teman. Menjabarkan apa aja yang diketahui. Di sini kan hanya ada 3 hal yang diketahui ya. Ada konsentrasi pertama, ada volume, dan ada MR. Tapi apakah kita pakai MR dalam kasus ini? Nah, teman-teman nanti bisa tulis jawabannya masing-masing aja ya. Nah, dalam kasus ini kita pakai 2 variabel aja, yaitu adalah konsentrasi dan volume. Konsentrasi itu di 2500 ppm, volumenya di 25 mili. Dengan pertanyaannya, masanya berapa sih kira-kira? Kita pengen berapa jumlah massa sih untuk membuat NaCl gitu ya. Nah, kita cari tahu terlebih dahulu, teman-teman. Jadi diketahui konsentrasi 2500 ppm, volume 25 mili, dan ditanya massa. Nah, kita anggap minimal penimbangan itu 50 mg, karena itu nilai penimbangan yang paling kecil ya, teman-teman. Kalau yang di bawah itu biasanya timbangan nggak terlalu teliti, kalaupun pengen lebih teliti biasanya harganya jauh lebih mahal dibandingkan timbangan pada umumnya. Nah, teman-teman masuk 2500 ppm. Nah, teman-teman harus paham terlebih dahulu konsep ppm itu apa. Seperti yang saya udah jelasin ya, kami udah jelasin sebelumnya, ppm itu kan miligram dalam 1 liter. Oke, benar kan? Nah, kita masukin berarti konversi dulu 2500 miligram dalam 1 liter. Nah, setelah itu 2500 miligram ini, miligram dan liter itu kan satuannya nggak sama ya. Jadi dalam strata satuan berat dan satuan volume, miligram ini kan setaranya dengan mililiter. Genap setaranya sama liter. Matematika dasar lagi, balik lagi teman-teman. Jadi misalkan kilogram, kg, hg, dak, g, baru sampai ke bawahnya ke miligramnya gitu ya, mg. Nah, untuk mengkonversinya gimana? Teman-teman kalikan dengan 1000 gitu ya. Jadi kalikan dengan 1000 karena dari liter ke mililiter paling kecil turun 3 tangga, teman-teman itu juga harus paham karena itu adalah konsep matematika dasar, teman-teman nanti bisa pelajari lagi. 2500 mg per 1000 mili. Oke, nah apakah konsentrasinya segini doang? Kan enggak ya, teman-teman. Harus diperkecil lagi. Nah, 2500 kita bagi aja sama 1000. Hilangin 3 nol,
di kanan, di kiri karena nolnya 2 maka koma maju di depan 5. Jadi 2,5 miligram per mili. Setelah 2,5 miligram per mili, apakah sampai sini? Enggak. Kita kan punya nilai volume nih. Kita kalikan dengan nilai volumenya, karena volumenya kan udah diketahui otomatis, harusnya gram itu diketahui dong. Dalam 2500 ppm 25 mili itu berapa gram? Kita kaliin dong dengan 25 mili untuk kita bisa menghapus si nilai milinya dan dapat si nilai masanya. Dan dapat nilai masanya adalah 62,5 mg. Jadi kita butuh 62,5 mg NaCl, di mana larutan yang kita buat dari 62,5 mg sebanyak 25 mili ini konsentrasinya adalah 2500 ppm. Seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3, teman-teman, di sini ada berapakah kira-kira jumlah NaOH yang diperlukan untuk membuat 100 mili larutan NaOH 2 molar. Di mana AR udah tertera, teman-teman. Nah, untuk nilai diketahuinya, silahkan teman-teman nanti bisa tulis aja sendiri, dijawab masing-masing. Yang ditanyanya apa, aku bakalan langsung ke penjawabannya gitu ya. Jadi, kalau melihat dari sini ya teman-teman, misalkan kita masuk ke nilai NaOH. NaOH ini kan dalam bentuk apa? Kita harus tahu terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa catat. Nah, baru di sini kita melihat ke arah AR. Nah, teman-teman kalau ingat di soal yang pertama, mol sama dengan M per AR ya, kalau nggak salah tadi, AR atau MR. Teman-teman nanti bisa kembaliin aja atau di back videonya gitu ya ke belakang supaya bisa ngelihat gitu ya. Nah, kita harus bisa menjabarkan rumus tersebut. Rumus tersebut itu kalau nggak salah gram sama dengan M ya. Bukan salah, maaf. Maksudnya M itu sama dengan gram per MR dikali 1000 per 10 ya. Bagi volume. Karena kita pengen nanya berapa jumlah NaOH yang diperlukan, di sini kan nggak ada gram. Maka yang kita cari itu langsung adalah gram. Jadi gram itu sama dengan molaritas dikali dengan molekul relatif dikali dengan ml dibagi 1000 ml itu sebagai volume. Nah, gram itu dari mana? 2. Nah, dari satuan ini ya teman-teman, 2M. Nah, ini teman-teman coba simpulkan ke diri sendiri, teman-teman kira-kira ini udah benar belum penulisan jawabannya gitu ya. 2 dikali 40. 40 dari mana? 40 itu adalah MR, teman-teman, molekul relatif gitu ya. Dari jumlah atom relatif. Jadi molekul itu kan adalah gabungan dari beberapa atom, teman-teman. Nah, seperti yang aku udah jelasin tadi terkait dengan penyetaraan stokiometri, teman-teman harus bisa menghitung. Jadi masing-masing Na itu berapa, O berapa, H berapa. Kalau nggak disediain dalam soal, teman-teman bisa bawa tabel periodik. Teman-teman tambahin terlebih dahulu. Nah, jumlahnya adalah 40. Nah, MR itu harus di note, dia nggak punya satuan dan nggak pakai satuan, teman-teman. Dikali 100. 100 ini dari mana, teman-teman? Karena ingin membuat 100 mili larutan dibagi 1000. 1000 ini apa? 1000 ini melambangkan 1 liter sama dengan 8 gram. Jadi kita perlu 8 gram untuk membuat larutan tersebut. Seperti itu kurang lebihnya, teman-teman. Nah, yang kalau teman-teman tadi udah melihat ya secara seksama gitu, teman-teman. Yang salah dari perhitungan ini adalah dia tidak ada menjabarkan secara khusus untuk satuannya. Jadi kalau teman-teman dalam perhitungan stokiometri atau dalam perhitungan manapun gitu ya, teman-teman nggak boleh lupa satupun satuan yang akan dipakai gitu ya, teman-teman. Kenapa nggak boleh lupa sama sekali? Karena perhitungan satuan ini harus ada, karena ini menjelaskan ya kelengkapan masing-masing teman-teman itu nantinya bakalan pakainya seperti apa gitu. Jadi teman-teman memang harus detail untuk persatuan tersebut. Selanjutnya teman-teman di sini kita masuk ke soal nomor 4. Teman-teman bisa dihitung sendiri. Di sini ada 2/4. Nah, di sini kita memakai rumus yang memakai nilai rho karena dia memiliki BJ dan persentase larutan sebelumnya. Jadi kita masukin M itu sama dengan 98 dikali 1,84 dikali 10 per 98. Nah, jadi kita bisa dapatkan di sini nilainya kurang lebih, teman-teman, ada di 18,4. 18,4 ini apa? 18,4 ini volume yang akan ditimbang. Dan selanjutnya jawaban di bawah itu apa, teman-teman? Jawaban di bawah itu adalah jawaban untuk pengenceran, karena dari pekat kita perlu mengencerkan lagi ke
larutan setelahnya. Nanti teman-teman bisa mengulik sendiri gitu ya. Oke, jadi penerapan konsep stokiometri ini teman-teman nggak hanya teori di buku, tapi ia juga penting banget dalam 3 lingkup utama yaitu industri, lingkungan, dan analisis gizi. Selanjutnya, alur kerja stokiometri nanti teman-teman bisa belajar. Di situ ada persamaan reaksi kimia, mengubah satuan, menentukan reaksi, kemudian menggunakan perbandingan koefisien, lalu sampai ke mengubah mol menjadi satuan yang diminta. Oke, sekian untuk pemaparan stokiometri dari kami. Diharapkan teman-teman dapat belajar dengan baik gitu ya. Karena harus menguasai konsep ini, karena konsep ini akan dipakai apalagi dalam bidang kita farmasi. Pasti bakal banyak memakai konsep ini, dan kalau yang suka kimia-kimiaan bisa masuk ya, atau bisa memperdalam konsep terkait stokiometri. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan teman-teman. Tutup, selamat siang semuanya.